Bapak IKY Dwi Nuryana, STMKOM, selaku dosen pemodelan dan simulasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad dan Fajar Fadila dengan tiga digit NIM terakhir 094. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Hidayat, 3 digit NIM akhir 080. Perkenalkan, nama saya Edio Gede Pramudia Karunia, 3 digit NIM terakhir 088. Perkenalkan, nama saya Benedikta Zevanya dengan 3 digit NIM terakhir 099. Perkenalkan, nama saya Salina Nesyafuddin dengan 3 digit NIM terakhir 102. Perkenalkan, nama saya Claudio Kusaimantoho dengan 3 digit 1089. Perkenalkan, nama saya Naufal Alfi Wibowo, 3 digit terakhir 074. Baik, pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan membahas tentang proses bisnis dari PDAM Surabaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada beberapa informasi mengenai PDAM Surabaya. Tunggu dulu. Oke, maaf, di sini ada beberapa informasi mengenai PDAM Surabaya, yaitu yang pertama, PDAM Kota Surabaya memberikan pelayanan prima dengan menyelenggarakan hubungan yang baik dengan pelanggan melalui penyediaan informasi yang akurat, serta penanganan pengaduan yang mudah dan cepat yang mengutamakan kepuasan pelanggan, serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 sampai 2000. Yang kedua, PDAM Surya Tembada Kota Surabaya mempunyai bisnis utama, yaitu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Surabaya sejak tahun 1976. Yang ketiga, ada kepemilikan PDAM, sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Bisa dikatakan PDAM adalah perusahaan daerah atau BUMD. Hal ini dikarenakan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup bisnis dan usaha meliputi produksi, distribusi, operasional, pelayanan, dan pemeliharaan infrastruktur air bersih. Next. Oke, beberapa visi misi yang dimiliki oleh PDAM Kota Surabaya. Yang pertama, visinya menjadi perusahaan air minum modern. Adapun misinya sebagai berikut, yaitu memastikan pengelolaan keuangan yang transparan untuk kesejahteraan masyarakat, menyediakan air minum yang efisien dan berkelanjutan, membangun lingkungan kerja yang memprioritaskan integritas dan prestasi, serta membangun masyarakat yang bijak dalam penggunaan air. Next. Oke, adapun beberapa peran dari PDAM Kota Surabaya. Yang pertama, menghasilkan air yang layak untuk dikonsumsi sehari-hari pada konsumen, memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mendapat air bersih, ada efisiensi dan efektivitas dalam pemberian pelayanan, serta perusahaan mendapatkan keuntungan yang seimbang dengan usahanya. Oke, adapun beberapa program yang dimiliki oleh PDAM Kota Surabaya,
Yang pertama yaitu survei kepuasan pelanggan atau SKP. Yang kedua ada akses informasi serta layanan pengaduan. Selanjutnya ada layanan call center. Yang keempat ada mitra pembayaran rekening. Kelima ada mobil tangki air. Yang enam keran air siap minum atau KASM. Yang ketujuh penanganan keluhan. Yang kedelapan pengecekan kualitas air pelanggan. Yang kesembilan ganti meter air pelanggan. Dan yang terakhir ke-10 zona air minum prima atau ZAMP. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis dari PDAM. Proses bisnis PDAM itu dimulai dari mendapatkan sumber air. Sumber air tersebut akan ditampung di penampung, kemudian dialirkan ke pipa-pipa pengolahan lainnya. Kemudian air tersebut dialirkan dan ditampung di reservoir. Kemudian air yang telah ditampung di tersebut dialirkan ke reservoir distribusi. Air dialirkan melalui pipa distribusi yang akan ditampung di reservoir distribusi untuk dialirkan ke pelanggan. Selanjutnya air sampai di pelanggan dan tercatat di meteran air pelanggan. Kemudian data pemasukan air bulanan tercatat. Selanjutnya data air tersebut data pemakaian air bulanan oleh unit-unit terkait dilakukan pencatatan meteran dan diserahkan ke seksi hubungan langganan yang akan diarahkan ke DSML. Kemudian dilakukan penginputan ke dalam aplikasi keuangan daftar rekening yang akan ditagih atau DWD. Kemudian dilakukan penggolongan pelanggan dan penentuan tarif. Kemudian daftar rekening yang akan ditagihkan. Selanjutnya diterbitkan rekening tagihan air pelanggan yang akan memunculkan rekening tagihan air. Selanjutnya. Nah, rekening tagihan air tersebut akan dilakukan pembayaran oleh pelanggan di loket pembayaran yang akan memunculkan jurnal penerimaan kas. Kemudian dilakukan pencatatan dan pengolahan data atas jurnal penerimaan kas. Akan dilaporkan melalui laporan keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Informasi infrastruktur. PDAM mendistribusikan air ke seluruh kota Surabaya, termasuk kota di sekitarnya, yang termasuk Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik. Sistem distribusi ini terbagi dari 6 zona, 5 zona wilayah kota Surabaya yang dibagi menjadi 148 zona distribusi dan 1 zona luar kota. PDAM menggunakan jaringan perpipaan sepanjang 6.216,28 km yang terbagi menjadi 2 jaringan pipa untuk transisi sepanjang 1.028,77 km dan distribusi 5.187,51 km. Selain itu, distribusi air juga didukung 25 reservoir, 1 pompa booster, dan 5 pompa cluster. Beberapa informasi ruang pipa yang ada itu termasuk di RP Prada 1, RP Ketengan, Rumah Pompa Wonocolo, RP Pakuwon di Pakuwon, RP Kembangan, Jalan Kembangan Barat, dan beberapa tempat lainnya.
Selain itu juga ada informasi laboratorium, sarana dan prasarana PDAM dilengkapi dengan 3 laboratorium. Kegiatannya telah berbasis ISO dan IEC 17025/2017. Lokasi pertama terdapat pada Jalan Penjernihan Nomor 1 Surabaya, Laboratorium Pengujian Mikrobiologi dan Fisika, Microbiology and Physics Testing Laboratory. Yang kedua di Jalan Mastrip 56A, Karangpilang, Surabaya, Laboratorium Pengujian Kimia. Yang terakhir terdapat di Jalan Maijen, Profesor Dr. Muestopo Nomor 2 Surabaya, yaitu Laboratorium Kalibrasi dan Meter. PDAM membuka pula layanan pengujian dan kalibrasi untuk pelanggan dan masyarakat. Kemudian ada beberapa hal yang dilakukan PDAM untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Yang pertama yaitu PDAM telah melakukan rangkaian program pelatihan, sertifikasi, workshop, e-learning, dan shared learning program. Ada pula program pengembangan SDM dalam keahlian teknis, operasional, manajemen, soft skill, dan leadership. Itu artinya PDAM benar-benar berkomitmen untuk meningkatkan kompetisi antar pegawai dalam berbagai bidang yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu juga untuk meningkatkan keahlian teknis pada setiap pegawai. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemberian remunerasi di setiap level jabatan, terdiri dari gaji bulanan serta fasilitas pendukung, yaitu jaminan asuransi kesehatan, dana pensiun, insentif akhir tahun, insentif rekreasi, fasilitas sarana olahraga serta kesenian, pinjaman pegawai, rumah dan kendaraan dinas, sarana peribadatan, dan lain-lain. Serta ada pula bentuk honor atau penghargaan yang diberikan untuk pegawai yang berprestasi, yaitu pemberian uang jasa produksi, pemberian pin emas bagi pegawai yang sudah mengabdi 30 tahun, serta pemberian paket ibadah umroh. Karena itu, selain mengedepankan kompetisi dan teknis, PDAM juga berfokus pada kesejahteraan pegawainya. Ini bisa di next. Sehingga PDAM sendiri mempunyai target, yaitu proses pelayanan publik ada dua pihak, yaitu birokrasi sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pelanggannya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik, perlu memberikan informasi secara mudah. Sebagai contoh, yaitu pembayaran tagihan bisa dilakukan melalui aplikasi PDAM yang bertujuan untuk menambah pendapatan. Hal ini juga bisa mempermudah masyarakat dalam membayar tagihan serta pihak manajemen untuk melakukan pengambilan keputusan. Berikut ini adalah pengaplikasian yang dilakukan oleh PDAM Surabaya. Di antaranya adalah pembuatan sistem informasi biaya tagihan air berbasis mobile. Informasi tagihan ini akan muncul pada sistem aplikasi pada setiap pelanggan telah login. Terus ada juga pendaftaran pelanggan baru PDAM. Pada sistem ini admin dapat memasukkan data pelanggan baru dengan mengisi data melalui forum yang berisikan nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, kecamatan, dan nomor telepon. Lalu ada tagihan pelanggan dan tunggakan. Dengan sistem ini akan muncul notifikasi gateway ke pelanggan sebagai tagihan jumlah pembayaran, tunggakan pembayaran, serta denda yang harus dibayar apabila telat membayar. Lalu ada jumlah kebutuhan air berdasarkan pemanfaatannya. Dengan sistem ini, jumlah pemakaian air sebagai penentu jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Sistem ini ditunjukkan kepada PDAM untuk memudahkan dalam transaksi pembayaran air oleh pelanggan secara efektif. Pelanggan juga akan terima bukti pembayaran digital. Silakan di sini adalah contoh dari user interface atau UI dari PDAM Mobile. Untuk yang di gambar pertama itu ada tagihan air. Jadi nanti itu pelanggan bisa membayarkan tagihan air tersebut melalui aplikasi ini, terus mereka akan mendapatkan struktur pembayaran secara digital yang bisa
mereka gimana ya, yang bisa untuk dijadikan bukti apabila mereka sudah membayar tagihan air mereka. Terus di foto yang kedua itu adalah fasilitas yang diberikan oleh PDAM untuk pembayarannya. Jadi bisa menggunakan virtual account dari bank maupun dari QRIS. Lalu di gambar yang ketiga ada catat meter. Di sini pelanggan bisa melihat informasi akun, terus ada jadwal catat meter dari PDAM, lalu ada catat meter mandiri, ada slip catat meter, serta ada infografis yang bisa melihat informasi tagihan dan pemakaian air. Dan di gambar yang terakhir ada pesan layanan PDAM. Nah, di sini pelanggan bisa memilih jenis pesanan seperti tangki air apabila yang ada foto. Terus untuk layanannya itu ada tangki air komersial dan bisa ditentukan jumlah pesanan serta alamat pengirimannya. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dari PDAM sendiri itu sudah memiliki beberapa program yang bisa meningkatkan dan membantu dalam keefisiensian proses bisnis itu sendiri. Oke, next. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Customer Information System, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membayar dan juga untuk melihat bagaimana proses meteran air pada rumah kita masing-masing secara mudah dan juga secara cepat. Aplikasi ini sendiri memiliki kelebihan yaitu untuk memudahkan pelanggan baik dalam melakukan pembayaran bulanan maupun perpanjangan. Jadi kita udah nggak perlu lagi nih cari toko atau melalui e-commerce untuk membayar air gitu. Terus untuk yang kedua yaitu tracking dan pemberitahuan otomatis apabila jatuh tempo. Jadi misalnya kita sudah waktunya bayar nih, tapi kita lupa. Nah, itu kita tidak perlu takut lagi karena di dalam aplikasi ini sudah tercatat bahwa tanggal berapa kita harus membayar dan juga sudah ada peringatannya. Lalu yang ketiga yang pastinya juga efisiensi waktu, dimanapun kita berada, mau kita jauh maupun kita dekat juga bisa membayar. Lalu yang keempat adanya potongan harga dari mitra. Jadi ada beberapa mitra yang bekerja sama dengan PDAM sendiri itu memberikan subsidi berupa potongan dalam pembayaran itu sendiri. Jadi misalnya kita membayar lewat bank A itu nanti bisa dapat cashback atau poin seperti itu. Terus yang terakhir munculnya riwayat pemakaian PDAM seperti yang tadi sudah ada dalam aplikasinya. Pemeteran kita setiap bulannya itu sudah pasti ke tracking seberapa banyak pemakaian air kita. Oke, bisa di next. Yang kedua ini adalah SOCC atau Service Operation Command Center. Jadi ini adalah program baru dari PDAM sendiri, yaitu merupakan one stop place untuk memantau operasi dan pelayanan PDAM secara real time. Pemantauan ini dilakukan dengan cara memasang alat khusus di setiap jaringan perpipaan sehingga laporan debit air bisa dipantau secara real time melalui IPAM hingga ke pelanggan. Jadi dari SOCC ini misalnya nih kayak di salah satu instalasi air itu ada masalah. Ya pastinya sebelum ada SOCC ini pasti harus telepon ke IPAM dan penanganan waktu itu juga membutuhkan waktu yang panjang. Jadi dibentuknya web ini itu bisa mengurangi bisa mengurangi memakan waktu yang banyak. Jadi krisis air dari salah satu IPAM itu bisa segera diselesaikan seperti itu. Terus cara bekerjanya yaitu IPAM SOCC ini menghitung sisa debit air yang masih bisa dialirkan. Terus PDAM ini pasti memetakan daerah mana saja yang terdampak. Lalu terus truk tangki darurat juga disiagakan. Jadi dari aplikasi ini berperan
dapat bisa memantau dengan cepat. Jadi kita bisa tahu nih di salah satu PDAM ini debit airnya yang turun di sebelah mana aja. Jadi ketika airnya kecil bisa langsung diberikan penanganan. Lalu PDAM juga bisa memantau lokasi truk. Jadi truk-truk yang dikirim untuk melakukan perbaikan bisa di tracking di manakah lokasinya sekarang karena di setiap truknya itu sudah dilengkapi dengan GPS. Oke, next. Nah, yang terakhir ini adalah fishbone diagram analis. Jadi analis ini tuh membantu mengidentifikasi faktor-faktor permasalahan yang ada pada PDAM. Bisa misalnya ada suatu masalah nih, kita nggak tahu cara menyelesaikannya itu di mana. Jadi untuk memudahkannya bisa menggambar dengan fishbone diagram analis ini sendiri. Karena fishbone ini memiliki ini ya banyak sekali keuntungan dan juga kelebihan. Saya bisa membantu menganalisis masalah secara sistematis karena dari modelnya sendiri itu bisa dikerucutkan dari masalah yang paling luar seperti ini contohnya dari pelanggan atau manusia ini sendiri. Apa sih permasalahannya yang kekurang misalnya di bagian itu kurangnya apa. Nanti dari situ kita bisa menemukan titik permasalahannya. Nah, dalam fishbone ini juga bisa mengidentifikasi adanya kemungkinan penyebab. Seperti misalnya PDAM ada air yang mati, oh ternyata ada penyumbat di dalam PDAM tersebut. Jadi permasalahan ini bisa lebih cepat diselesaikan dengan adanya fishbone diagram analis. Next. Ya, baik. Sekian pembahasan dari kami. Sebelum kami menutup pembahasan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian? Baik, dikarenakan tidak ada yang bertanya dari teman-teman sekalian, kami izin menutup pembahasan hari ini mengenai PDAM Surabaya. Sekian dari kelompok kami, itu kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.